Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menjelaskan tentang teori administrasi mata kuliah tentang administrasi dengan Bapak dosen Yulka Maipatia SAPK. Yang pertama ada teori deskriptif dan preskriptif. Menurut Stephen K. Bailey, itu sasaran administrasi publik adalah untuk menggambarkan bersama-sama tentang pengetahuan umat manusia dan proporsi-proporsi yang telah teruji dari ilmu pengetahuan sosial dan perilaku serta penerapannya bagi penyempurnaan tugas-tugas dalam proses pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan besar secara politik seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Menurut peran teori dan studi administrasi negara, yaitu untuk memahami peran teori deskriptif dan untuk menyempurnakan apa-apa yang dikerjakan dalam negara administrasi, menurut Barrow, peran kedua ini masuk dalam kategori teori deskriptif. Balai menyatakan bahwa dalam rangka menyempurnakan tugas-tugas para administrator dapat diterapkan riset dan teori-teori dari disiplin yang lain. Dari pendapat Balai tersebut, fakultas dapat disimpulkan peran teori dalam studi administrasi publik pertama menggambarkan hubungan komponen-komponen materi studi atau akademik yang berjelas karena teori administrasi publik bisa meminjam konsep-konsep dan teori-teori bersifat etik dari ilmu pengetahuan sosial dan perilaku. Hal ini dapat dipahami karena administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang baru masih dalam proses pengembangan konsep-konsep teoritisnya dalam rangka membentuk dirinya. Peran yang kedua, teori adalah untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas-tugas administrator dalam birokrasi pemerintahan dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas memperbaiki perilaku para administrator. Dalam banyak kasus juga bagaimanapun definisi teori deskriptif dan preskriptif bekerja sama bergandengan tangan. Sebagai contoh, bila teori deskriptif berusaha untuk memulaikan sebuah kebiasaan yang mempengaruhi perilaku administrasi, penemuannya dapat digunakan oleh sarjana dan praktisi yang mencoba mengimplementasikan kebijakan tertentu atau mereformasi manajemen. Asumsi seperti itulah yang mendasari Bailey sebenarnya berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan mengenai umat manusia dan ilmu sosial terhadap studi administrasi publik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan sejarah yang membantu kita dalam menjelaskan mengapa para administrator berperilaku seperti yang mereka lakukan. Teori normatif. Ada teori lain yang mempengaruhi studi administrasi publik. Beberapa sarjana menyebut dengan teori normatif. Teori deskripsi berkaitan dengan penulisan peran-peran, sedangkan teori preskriptif terkait dengan menentukan ukuran-ukuran untuk koreksi, yaitu menetapkan standar untuk perbaikan suatu hal. Teori normatif berhubungan atau berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah suatu institut dalam hal ini birokrasi publik harus menerima peran-peran politik dan pengembangan kebijakan? Apakah bukan peran-peran politik dan pengembangan kebijakan? Apakah bukan peran-peran harus distabilkan, diperluas, atau dipersempit? Ketika pertanyaan ini ditetapkan pada studi administrasi publik, ini sudah sulit untuk melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini mempengaruhi kemampuan agen-agen administrasi guna menyikapi adanya misi yang berbeda. Teori asumtif. Teori asumtif berhubungan dengan peningkatan kualitas praktik-praktik administrasi dengan menerima kelaziman orang atau laki-laki dan interaksinya dengan lembaga politik dan untuk memahami mengapa ia berkelakuan seperti yang ia kerjakan dalam setting birokrasi. Di sini asumsinya adalah administrasi publik belum bisa diuraikan secara utuh atau sebenarnya peranannya dibatasi oleh realitas. Hal ini disebabkan pengetahuan yang kita miliki tentang orang-orang dan bagaimana hubungan mereka dengan lingkungan lembaganya masih kurang lengkap. Di sini letak perhatian Balai berkaitan dengan pengetahuan tentang umat manusia dan proporsi-proporsi yang telah teruji dari ilmu sosial dan ilmu perilaku dapat dipakai oleh administrasi publik. Pada proses ini, ahli-ahli teori administrasi publik dapat membantu. Yang keempat ada teori instrumental. Akhirnya, beberapa sarjana menyampaikan teori mereka sendiri dalam menetapkan penyempurnaan teknik-teknik administrasi manajemen. Teori instrumental barangkali sebagai bentuk aliran klasik administrasi. Misi utama administrasi publik yaitu menetapkan nilai-nilai yang telah diterapkan di dalam sistem politik. Bagaimanapun, yang dimaksudkan bukan seperti tersebut di
data karena ia menyediakan alat operasi yang memiliki sertifikat dasar perusahaan. Di dalam literatur klasik ini merusak kurang relevan dengan tugas-tugas administrasi pada tahun 1970-an yang lalu. Sebaliknya, sebelum teori normatif berjalan efektif dan memberikan petunjuk secara garis besar yang realistik, teknik-teknik yang mengantarkan harus tersedia untuk menjadikan kenyataan. Berhubungan dengan bagaimana dan kapan untuk mengimplementasikan program-program pertumbuhan merupakan bagian langsung untuk menyatakan kebutuhan dari program-program itu sendiri. Jika mengapa dari pemerintah dan administrasi publik lebih penting daripada masa lalu, pasti juga akan harus bagaimana dan kapan. B. Evolusi teori administrasi publik. Penguraian materi ini diambil dari buku Moral Public Administration Politics and Political System. Dalam bukunya Sundarso dan kawan-kawan 2006 ayat 1-8 dan bisa dilengkapi dengan pendapat sarjana-sarjana lain. Moral sebagai garis besar membagi evolusi teori ini pengembangannya ke dalam dua golongan besar teori, yaitu teori klasik dan administrasi modern. Contemporary teori. Pemanfaatan teori ini dalam administrasi publik telah mengiringi pertumbuhan administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu pada gilirannya. Berkenaan dengan administrasi publik sebagai disiplin telah mendorong kebutuhan untuk menyadarkan diri pada birokrasi publik. Dapat dikatakan telah terjadi perkembangan semenjak tradisi menjadi norma-norma di dalam administrasi publik dengan tekanan politik menjadikan administrasi sebagai instrumen yang lebih efektif dari kemauan publik. Yang pertama di teori administrasi klasik, banyak dugaan teori untuk administrasi publik merupakan awal yang mengasihkan. Dukungan teori datang dari sumber-sumber non-publik, terutama kajian-kajian atas perusahaan swasta, sesuai dengan penekanan di awal abad ke-20, yang menekankan pada efisiensi sebagai tujuan utama dari administrasi publik maupun administrasi privat. Teori administrasi klasik juga meminjam tulisan-tulisan intelektual asing. Sosiolog German Max Weber tahun 1864-1920 yang paling berpengaruh pada administrasi publik Amerika, berlawanan dengan aliran manajemen ilmiah. Tulisan Weber menekankan pada definisi yang agak preskripsi, memusatkan perhatian pada pola-pola kewenangan di dalam birokrasi. Weber menguraikan tiga tipe ideal kewenangan, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional. Masing-masing tipe ideal disesuaikan dengan kegunaan dan urgensinya. Weber menemukan hal ini dalam studinya di masyarakat yang beragam. Teori administrasi modern, suatu serangan hebat atas aplikasi yang tidak mempengaruhi syarat dari prinsip-prinsip klasik administrasi publik terjadi setelah Perang Dunia II, disertai oleh usaha seluruh ilmu sosial, riset-riset atas pengambilan keputusan administrasi telah memberi petunjuk untuk mempertimbangkan pengaruh manusia sebagai masyarakat dan aktor politik. Teori klasik dalam pengertian ilmiah ini sehubungan dengan penekanannya untuk satu cara terbaik dalam membagi tenaga kerja, mensupervisi, merencanakan, melaporkan, dan mengkoordinasi. Ini perhatian kecil yang perlu diindahkan atas respon para pekerja terhadap norma-norma yang mengabaikan faktor-faktor yang menggunakan teori mereka. Orientasi studi manajemen ilmiah seperti seorang pemimpin di dalam kantor memberi hak paten di tahun 2007 kadang-kadang jatuh karena ia memberikan paten kecil kepada efek-efek reorganisasi dari hubungan lingkungan kelompok primer ke atas status pekerjaan. Inovasi yang baru saja diterima di dalam teori administrasi berakat kuat pada aliran human relation. Banyak riset telah difokuskan pada teori sistem, dengan mana perilaku dipandang sebagai satu respon interaksi individu dan ambien dengan faktor lingkungan eksternal. Beberapa sarjana menemukan teori permainan dengan mana kompetisi antar individu untuk berbagai pekerjaan menciptakan sendiri. Dianalisis secara matematika, teori keputusan menerapkan sindrom yang kompetitif untuk menganalisis peran individu berkenaan dengan keputusan tunggal. Sekian paparan materi dari Universitas Naga tentang teori administrasi. Apabila ada kesalahan
pembacaan yang dimaklumi, dan terima kasih.